Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom untuk semua sahabat Makariso yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita ada dalam pelayanan sabda di tengah kegiatan Makariso di saat ini, kita akan ada di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami selalu berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa ada untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan mengingatkan kami semua dalam perjalanan hidup di dunia ini. Untuk itu ya Bapa, terangilah hati dan pikiran kami lewat tuntunan Roh Kudus sehingga kami dimampukan untuk bisa memahami dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami yang ada pada saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sahabat Makariso yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab di saat ini dari Injil Yohanes pasal 14, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Bunyinya begini. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat Makariso yang terkasih, judul renungan kita dalam Makariso edisi saat ini adalah arti berdoa dalam nama Yesus. Sahabat, tentunya kita pernah nonton sulap. Ya. Kalau dalam atraksi sulap, biasanya pesulap itu dia akan mengucapkan kata-kata ampuh atau kata-kata sakti, ya, yang diyakini. Seperti abrakadabra, simsalabim. Nah, kalau kita lihat ketika dia baca kalimat itu atau ucapkan kalimat simsalabim abrakadabra, maka bisa jadi dalam sebuah topi akan keluar, ya, kelinci contohnya, dan lain sebagainya. Atraksi-atraksi yang menarik. Hanya dengan kekuatan sebuah mantra, semua bisa berubah atau terjadi suatu hal yang ajaib. Dalam kehidupan berdoa, kadangkala kita juga memahami bahwa ada kata-kata sakti, kata-kata ampuh, yang kalau kita sebut kata-kata itu, maka doa itu bisa punya kuasa. Kata apa? Sahabat yang terkasih, ya, kalimat dalam nama Yesus. Kadangkala umat Kristen kita meyakini bahwa kalimat dalam nama Yesus itu punya kuasa yang sangat besar. Jadi kalau berdoa dalam nama Yesus, kalau berdoa harus kita ucapkan kalimat dalam nama Yesus, maka doa itu pasti punya kuasa. Apakah demikian maksud dari pernyataan arti berdoa di dalam nama Yesus? Pembacaan Alkitab kita di saat ini mengatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalimat berdoa di dalam nama Yesus bukan hanya sekedar ketika kita berdoa harus dalam nama Yesus, maka dia punya kuasa. Bukan hanya sekedar seperti itu. Doa dalam nama Yesus itu berarti ketika kita berdoa, kita harus menyelaraskan apa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Jadi kita harus memposisikan diri ketika kita berdoa, apakah doa-doa yang kita naikkan itu ketika Yesus ada dalam posisi kita, dia akan juga mengatakan atau mengungkapkan hal yang sama. Contohnya, ya, ketika kita berdoa supaya kita bisa mendapatkan kekayaan, atau supaya orang yang jahat kepada kita mendapatkan hukum. Walaupun doa itu kita naikkan di dalam nama Yesus, tetapi harus kita sadari bahwa
Yesus tidak pernah berdoa demikian. Yesus tidak pernah mengajarkan kita harus menyampaikan permohonan seperti itu. Karena Yesus mengasihi musuhnya. Dan Yesus tidak pernah juga meminta sesuatu yang bersifat materi atau jasmani dalam kehidupannya. Sahabat Makariso yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 13 dan 14 di situ mengatakan, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, di situ dikatakan bahwa Tuhan mengabulkan doa yang disampaikan dalam nama Yesus. Banyak orang mengira bahwa hal ini berarti berdoa harus ada kalimat dalam nama Yesus. Padahal bukan itu yang dimaksud. Kalau begitu apa artinya bahwa kita disuruh berdoa dalam nama Yesus? Ya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mengucapkan kalimat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14 ini untuk menyiapkan para murid menghadapi waktu di mana ia tidak lagi berada bersama mereka secara fisik. Yesus menyuruh mereka untuk meneruskan pola hidup Yesus yang selama ini boleh Yesus teladani. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berdoa dalam nama Yesus pertama-tama itu berarti menyelaraskan hidup kita sesuai dengan hidup Tuhan Yesus dan menempatkan kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Menyelaraskan hidup kita sesuai dengan hidup Tuhan Yesus dan menempatkan kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Jadi setiap kali kita berdoa, setiap kali itu pula kita harus bertanya. Seandainya Tuhan Yesus ada di tempat kita, apakah yang akan diucapkannya dalam doanya? Itu yang harus kita tanya. Jika Tuhan Yesus ada di posisi kita, ada di tempat kita, apa yang akan Tuhan Yesus ucapkan di dalam doanya? Setiap kali kita telah berdoa, kita pun patut bertanya, seandainya Yesus ada di tempat kita, apakah ia akan berdoa seperti tadi kita berdoa? Sahabat yang kekasih, jikalau kita berdoa meminta kekayaan, walaupun doa itu kita ucapkan dalam nama Yesus, doa itu bukanlah dalam nama Yesus. Sebab Yesus tidak pernah meminta kekayaan. Jikalau kita berdoa supaya kita menang dan lawan kita kalah, walaupun doa itu diucapkan dalam nama Yesus, doa itu bukanlah dalam nama Yesus. Karena Yesus tidak pernah berdoa demikian. Jadi sahabat Makariso yang terkasih di dalam Tuhan, ucapan dalam nama Yesus, dia akan punya kuasa yang luar biasa jika orang yang berdoa benar-benar menyelaraskan hidup dan kehidupannya kepada Tuhan Yesus. Jadi berdoa bukan ditentukan, jawaban doa bukan ditentukan hanya ketika kita mengucapkan dalam nama Yesus seperti tadi pesulap yang mengatakan simsalabim abrakadabra. Lalu semua bisa terjadi dan berubah sesuai dengan apa yang disampaikan. Tapi berdoa dalam nama Yesus itu harus diwujud nyatakan dengan sikap yang sungguh-sungguh. Menempatkan Kristus sebagai teladan di dalam sikap berdoa. Berdoa dalam nama Yesus itu berarti percaya dengan sungguh bahwa Tuhan sanggup menyatakan segala sesuatu bukan karena kehendak dan keinginan kita manusia. Karena yang kita tahu sungguh, sahabat yang kekasih, bahwa jawaban-jawaban doa yang Tuhan Yesus nyatakan, yang Tuhan berikan dalam gumulan hidup kita, bukanlah apa yang kita inginkan. Kadang-kala kita berdoa meminta sesuatu seturut dengan apa yang kita inginkan atau menurut kita yang kita butuhkan.
Tetapi kadangkala yang Tuhan jawab tidak seperti apa yang kita sampaikan. Ya. Karena Tuhan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Banyak orang berdoa mohon kesembuhan, tapi sampai di saat ini, ya, doanya tidak terjawab. Apakah itu berarti bahwa Tuhan tidak mendengar doanya? Padahal dia meminta doa itu dalam kesungguhan. Bukan. Karena yang Tuhan jawab, sekali lagi yang Tuhan jawab, yang Tuhan nyatakan, ada sesuatu yang kita butuhkan pada saat itu. Mungkin ketika kita berdoa mohon kesembuhan, yang Tuhan berikan adalah kekuatan untuk kita menanggung atau menjalani sakit yang kita hadapi di saat ini. Doa-doa yang kita naikkan setiap hari, Bapak Ibu Saudara, sahabat yang terkasih. Ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, dalam keyakinan sungguh kepada Yesus, yang harus kita ingat, bukanlah hanya sebatas untaian kata-kata biasa. Kata-kata yang banyak yang kita sampaikan kepada Tuhan. Ya. Sehingga kadang kala orang takut berdoa. Saya tidak bisa berdoa karena saya tidak pandai merangkai kata. Yang Tuhan lihat bukan itu. Yang Tuhan lihat adalah hati yang sungguh-sungguh berdoa. Banyak juga doa sebenarnya yang harus kita pahami. Bahwa di dalam doa bukan hanya sekedar kata yang kita naikkan. Ada doa juga tanpa kata. Saya pernah, sahabat yang terkasih, ketika menghadapi satu pergumulan hidup dalam kehidupan saya, di mana saya tidak lagi mampu untuk berkata-kata di dalam doa. Saya hanya tenang, diam, dan hanya memanggil Bapa di dalam doa. Saya tidak berbicara apapun, satu kata apapun. Saya hanya bilang, Bapa. Di dalam tenang, di dalam keheningan hati dan kepasrahan yang sempurna kepada Tuhan. Saya meyakini Tuhan menjawab doa. Dan Tuhan sementara ada mendengar apa yang saya sampaikan lewat sikap, lewat hati yang dinaikkan kepada Tuhan. Sahabat yang kekasih, Matius 6 ayat 8 mengatakan apa? Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kita perlukan sebelum kita meminta kepadanya. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak perlu berdoa. Tidak. Yang Tuhan inginkan adalah kita terus membangun relasi dengan Tuhan secara baik. Membangun relasi, menyatakan kesungguhan kita untuk percaya dan berpengharapan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak akan mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Karena perjalanan hidup ini pasti kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan. Tapi juga pilihan-pilihan yang harus kita pilih, yang harus kita tentukan di dalam kehidupan kita. Lalu kadang-kala kita bertanya di dalam doa, ya Tuhan tolong tunjukkan jalan Tuhan. Tuhan tolong berikan kepastian atau gerakan atau nyatakan kepada saya apa yang harus saya lakukan dalam hidup. Ya. Tapi kita tidak pernah, saudara merasa bahwa saya tidak pernah mendengar suara Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Ya. Di dalam doa Bapak Ibu, sebenarnya doa itu adalah relasi. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, itu berarti kita membangun relasi dengan Tuhan. Sebuah dialog sebenarnya. Kita berdoa, Tuhan menyapa. Kita berdoa, Tuhan menjawab. Ya. Itu yang harus terjadi. Dan sesungguhnya cara Tuhan untuk menjawab doa kita, pasti kita akan alami dan kita akan rasakan dalam perjalanan hidup. Ketika kita berdoa, berikan waktu untuk kita hening. Itu yang dinamakan doa tanpa kata juga ya Bapak Ibu ya. Doa tanpa kata adalah ketika kita berdoa, tidak perlu dengan kata-kata yang panjang seperti tadi ya saya punya kesaksian. Dan saya yakin sahabat semua juga pernah mengalami hal itu. Bahwa kadang-kala kita tidak mampu lagi berkata-kata ketika kita punya pergumulan yang hebat. Ketika kita menghadapi persoalan yang luar biasa menimpa hidup kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan Tuhan mengenal kita. Ketika kita berdoa, jangan juga terlalu kita menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan. Tapi sekali-sekali kita berdoa lalu meminta Tuhan
mari Engkau berbicara. Mari Tuhan, saya mau mendengar suara-Mu. Berikan waktu dalam keheningan hati. Niscaya di dalam tuntunan Tuhan kita akan mendengar suara Tuhan. Kita akan tahu apa yang harus kita pilih. Karena Tuhan akan menggerakkan hati kita dan menyatakan kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Kiranya kebenaran firman yang disampaikan lewat refleksi di saat ini, sahabat yang terkasih, mampu menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita dan kembali menyemangati kita bahwa ternyata di dalam doa yang kita naikkan, kita disadarkan bahwa bukan sekedar kata-kata. Doa dalam nama Yesus tidaklah punya makna apa-apa ketika kita tidak menyelaraskan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak menempatkan Kristus sebagai teladan di dalam berdoa. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, sahabat Makariso yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami selalu bersyukur kepadamu untuk kesempatan di mana kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa saat ini bukanlah suatu kebetulan kami boleh membuka channel YouTube GP Papua Bethlehem Agats dalam program Makariso untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali tentang kehidupan berdoa kami. Bahwa sesungguhnya di dalam doa yang kami naikkan, ketika kami memintanya di dalam nama Yesus, doa itu besar kuasanya. Jika kami mampu untuk mengikuti teladan Yesus di dalam kehidupan berdoanya, meminta sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, dan menjadikan kehidupan doa kami selalu menjadi kehidupan yang bersemangat, karena dalam doa kami mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Diberkatilah kami semua ya Bapa, sehingga kami tetap memiliki iman yang kuat, iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian seluruh rangkaian Makariso di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.